Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan men-share pengalaman dalam membuat video ukin. Dalam membuat video ukin, entah itu di PPG Prajabatan ataupun di PPG dalam jabatan, itu memiliki kaidah-kaidah tertentu yang harus kita perhatikan. Dalam pengalaman saya dalam merancang video ukin, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, itu kita harus menyiapkan perangkat pembelajaran kita terlebih dahulu sebelum kita memulai mengambil video ukin. Yang kedua, kita menyiapkan peralatan untuk merekam. Yang ketiga, kita menyiapkan kelas. Menyiapkan kelas di sini dalam arti bukan hanya sekedar mengatur posisi tempat duduk, tetapi kita juga harus memperhatikan cahaya karena itu akan mempengaruhi di videonya. Kemudian ventilasi udara dan beberapa hal yang lain. Kemudian kita harus belajar tentang materi yang kita akan ajarkan kepada peserta didik. Dan yang kelima, kita harus memperhatikan kaidah penilaian UKPPG yang sudah ditentukan. Oke, yang pertama kita menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Perangkat pembelajaran harus dibuat sesempurna mungkin dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Jika masih menggunakan kurikulum 2013, harus disertakan dengan lengkap dan runtut mulai dari RPP, modul pembelajaran, LKPD, media, PPT video pembelajaran, dan yang harus diperhatikan juga adalah perangkat pembelajaran yang dibuat itu harus terintegrasi dengan teknologi dan juga harus interaktif. Yang kedua, kita menyiapkan peralatan untuk merekam. Menyiapkan peralatan untuk merekam seperti tripod, kamera atau HP, mikrofon, memastikan juga peralatan pendukung lainnya beroperasi dengan baik, seperti infocus dan laptop. Hal ini dilakukan untuk membuat pembelajaran itu dapat kondusif dan sebisa mungkin kita menghindari yang namanya trouble pada saat pengoperasiannya. Untuk membuat pembelajaran yang kondusif tersebut, sebaiknya sebelum memulai kegiatan pengambilan video, kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran juga diperhatikan, teman-teman, agar manajemen kelas kita dapat terlihat rapih dan sistematis. Nah, pastikan juga entah itu memori, kamera, atau HP yang kalian gunakan itu cukup untuk mengambil video selama 2 JP. Sebisa mungkin kosongkan sekitar 10-20 GB agar video kalian tidak terhenti, karena akan fatal jika harus mengulang kembali bagian yang sudah dilakukan. Karena selain konsentrasi dan tenaga kalian yang akan terkuras, peserta didik juga sudah akan bosan mengikuti pembelajaran yang berulang dan akan berpengaruh pada mood mereka sehingga mereka tidak akan semangat lagi belajar dan itu akan menghasilkan video ukin yang kurang baik, teman-teman. Jadi beberapa hal tadi itu mesti kalian benar-benar perhatikan, terutama di bagian memori kamera atau HP kalian agar bisa dikosongkan betul-betul dan dipastikan dapat digunakan selama 2 JP. Kalau di sekolah saya kemarin 1 JP-nya itu 35 menit.
Jadi paling tidak bisa digunakan untuk merekam selama 70 menit. Nah, kalau misalnya teman-teman satu JP-nya 45 menit, berarti paling tidak 90 menit kamera atau HP itu bisa merekam full tanpa henti. Karena untuk video Ukin, kalau gelombang satu kami itu ada dua, satu yang full dan satu lagi yang edit selama 30 menit, di mana editan itu hanya memasukkan bagian-bagian inti-inti saja yang dapat dinilai langsung oleh panelis. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga akan menonton video fullnya jika ada bagian-bagian yang mereka rasa perlu dikonfirmasi pada video utuh. Kemudian menyiapkan kelas. Jadi untuk memastikan video Ukin itu terlihat baik, kita harus menyiapkan kelas. Dalam hal ini, mulai dari pencahayaan kelas kita harus perhatikan, sirkulasi udaranya, bahkan juga kita harus perhatikan pula tata letak meja dan bangku peserta didik, karena sudut pandang kamera itu menentukan kualitas dari video kalian. Jadi ada angle video yang sudah ditentukan oleh uh, pusat dari GTK, itu tinggal kalian ikuti saja. Kalau di kami kemarin itu pusat video itu dilakukan, pengambilan video dilakukan belakang uh, di belakang peserta didik ataupun bisa dari depan. Kebanyakan kami ambil dari sudut belakang. Jadi itu tinggal diatur saja bagaimana tata letak kameranya mengikuti uh, gaya belajar peserta didik. Apakah dia uh, urutan bangku atau kursinya itu letter U, ataupun bagaimana nanti kalian atur sesuai keadaan di dalam kelas, dan harus pastikan bahwa kamera tersebut dapat melihat atau merekam semua uh, kegiatan yang ada di kelas tanpa terpotong sekalipun. Dan juga hal yang penting lainnya adalah kalian harus berupaya untuk membuat peserta didik itu berpenampilan rapih dan seragam. Nah, dalam hal ini saya sarankan untuk diperhatikan sangat baik, jangan sampai uh, akan membuat kondisi kelas tidak kondusif ketika kalian harus menegur mereka. Itu juga kurang baik ketika dimasukkan dalam video Ukin. Dan juga yang harus diperhatikan itu misalnya itu apa ya, seragam mereka. Nah, jadi mereka itu harus pakai seragam yang uh, sama semua. Jadi kalau misalnya pakai putih abu-abu, harus putih abu-abu semuanya. Jangan sampai sebagian pakai putih abu-abu, sebagian lagi pakai pramuka ataupun pakai baju olahraga. Karena ada beberapa teman yang seperti itu, dan tapi alhamdulillah mereka lolos, cuman videonya kurang terlihat rapi karena peserta didik pakai bajunya itu yang beda-beda, hanya untuk memastikan para penilai kita ini, penilai Ukin ini tidak curiga ataupun tidak berpikir yang negatif kalau video kita ini ataupun keadaan peserta didik itu disetting. Karena memang kita membuatnya itu memang benar-benar real. Tapi memang situasi di lapangan juga biasanya peserta didik itu seperti memang setiap sekolah kan beda-beda.
ada yang sekolah pengen peserta didiknya disiplin, ada yang kurang disiplin, dan tinggal bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa kepentingan kita ini dalam hal pembuatan video ini berjalan dengan baik. Karena kalau tidak, itu akan mempengaruhi terhadap nilai UKIN kita. Jadi sebisa mungkin mereka dapat berpenampilan rapih dan seragam. Selain itu juga pembelajaran dilakukan menggunakan pendekatan teknologi. Ini memang harus, ya, sekarang harus pendekatan teknologi. Pastikan peserta didik membawa laptop atau smartphone kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan, kalian harus mencari cara lain agar pendekatan teknologi ini bisa masuk dalam video UKIN kalian, karena ini juga merupakan salah satu penilaian yang krusial. Nah, jika mereka dapat membawa laptop dan smartphone, pastikan juga mereka dapat terhubung dengan jaringan internet. Pastikan pula ya mereka itu membawa sumber belajar lainnya seperti buku paket dan alat tulis. Jangan sampai di meja mereka kosong ataupun hanya beberapa orang yang belajar menggunakan buku paket, itu akan mempengaruhi video kalian. Jadi sebisa mungkin video UKIN ini terlihat natural, dan memang harus natural seperti itu. Oke, kemudian kalian harus belajar tentang materi pembelajarannya. Nah, kalian harus sudah seperti guru yang mengajar. Kalian harus siap secara fisik, mental, dan juga secara kompetensi. Oleh karena itu, kalian harus belajar tentang materi yang akan kalian ajarkan. Fisik dan mental juga kalian harus rawat baik-baik sehingga pada saat pengambilan video bisa lebih maksimal. Karena mulai dari pendahuluan sampai penutup harus sesuai dengan alokasi waktu yang ada. Nah, sebaiknya ada teman kalian yang berfungsi sebagai timekeeper dan juga sebagai pengingat akan kegiatan yang ada di RPP, sehingga jika ada yang terlewat dapat segera diingatkan kepada kalian. Nah, ini harus melalui kerjasama yang baik, sehingga mulai dari sekarang kalian harus membentuk tim pembuatan video UKIN bersama dengan teman sejawat. Entah itu sesama teman PPL ataupun seangkatan atau apalah, yang penting harus ada tim pembuatan video UKIN kalian sama-sama dengan teman sejawat. Dan yang catatan, sebaiknya usahakan kalian membuat sendiri video kalian itu, video UKIN-nya, tanpa bantuan videografer. Karena ini pengalaman teman saya, mereka pakai jasa videografer, tapi hasilnya malah tidak bagus, teman-teman. Jadi, tapi ini tergantung juga dari videografernya, kualitasnya mereka, jam terbangnya mereka, dan juga bagaimana cara kalian itu melakukan briefing kepada mereka, karena kan mereka tidak tahu bagaimana kaidah-kaidah dalam pembuatan video UKIN. Jadi kalian harus ekstra briefing mereka. Tapi saranku itu kalian lebih baik membuat video sendiri saja, karena selain lebih hemat, kalian juga dapat mengasah skill dan itu sangat berguna untuk kalian di masa depan. Kemudian yang kelima, itu kalian harus perhatikan betul-betul kaidah penilaian UKIN PPG, baik itu Daljab maupun Prajab, yang sudah ada di LPTK. Jadi kalian harus memperhatikan rubrik penilaian yang ada tersebut agar kalian dapat mengukur dan memastikan bahwa video UKIN kalian akan mendapatkan nilai yang baik. Ya, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang rubrik penilaiannya, karena rubrik penilaiannya itu ada di LPTK masing-masing dan itu seragam semuanya se-Indonesia. Segera print rubrik itu dan rancanglah perangkat dan mengajarlah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun,
karena akan mempengaruhi penilaian video UKIN-nya kalian. Sebagai pengalaman saya kemarin pada saat akan membuat video UKIN, kami dibatasi oleh waktu. Jadi akhirnya saya mengambil video UKIN itu tanpa persiapan yang matang. Jadi ambil video dulu baru membuat perangkatnya, beberapa perangkatnya. Jadi perangkatnya itu belum matang. Jadi sangat kurang lah, dan alhamdulillah tapi masih bisa lulus. UKIN-nya mungkin tidak jelek-jelek sekali. Tapi saya harap kalian bisa lebih baik lagi membuat video UKIN-nya. Jadi hal yang pertama, saya kembali lagi ya. Itu yang kalian harus lakukan betul-betul itu menyiapkan perangkat pembelajaran. Jangan sampai ada yang terlupa. Menyiapkan peralatan untuk merekam. Pastikan memori kalian cukup. Pastikan teman kalian juga kompeten dalam merekam ya. Pastikan keadaan kelas juga mendukung seperti pencahayaannya. Pastikan kelas kalian siap, peserta didik siap untuk belajar. Buat janji dengan peserta didik kapan bisa masuk. Jadi seharusnya itu bisa dipersiapkan dengan matang seperti itu. Kalian belajar materi pembelajaran, karena kalau kalian itu bingung tiba-tiba di dalam kelas, itu akan mempengaruhi video UKIN-nya. Kalian akan terlihat gugup dan akan ada nilai yang kurang. Karena pedagogiknya kayak kita juga dinilai dalam video UKIN tersebut. Nah, kalau kita gugup juga, kita mengajar itu terkesan terlalu cepat ataupun terlalu lambat, dan juga itu akan mempengaruhi terhadap waktu, karena setiap waktunya, waktu pendahuluannya, kalau misalnya waktu pendahuluannya itu 10 menit, dan itu harus tepat 10 menit, jangan sampai lebih. Dan juga jangan sampai kurang sekali. Jadi itu harus diperhatikan. Dan semua itu harus mengacu pada kaidah penilaian UKPPG, kaidah penilaian video UKIN maksud saya. Jadi ada dua video UKIN, yaitu video UKIN utuh dan video UKIN yang sudah diedit 30 menit. Itu harus kalian perhatikan baik-baik. Ya, mungkin sekian sharing-sharing pengalaman saya mengenai proses pembuatan video UKIN saya kemarin. Saya harap bisa membantu teman-teman sekalian untuk membuat video UKIN, dan semoga kita semua sukses untuk menjadi guru yang profesional, guru yang memberikan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Oke.